Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, berjumpa kembali dengan kami dalam Pamsi Podcast. Pajak Misi Podcast KPP Pratama Cibitung. Bersama saya Andi Riyadi. Di sini ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Rosemary. Halo. Ada juga Mas Muharsono. Halo. Oke, tema podcast kita kali ini adalah kewajiban pelaporan SPT PPh masa Desember untuk wajib pajak badan. Nah, kita langsung tanya-tanya saja ya kan pajak ya. Mas Muhar, dasar hukumnya apa sih pelaporan SPT PPh pasal 21 ini? Ya. Jadi dengan terbitnya PMK 9 tahun 2018 itu menggantikan PMK 243 tahun 2014 tentang surat pemberitahuan. Sebenarnya PMK ini sudah berubah juga, jadi sekarang sudah ada PMK 18 tahun 2021 ya, tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Cipta Kerja kalau nggak salah waktu itu. Tapi untuk beberapa poinnya masih berlaku, termasuk tentang SPT masa 21 ini. Jadi di pasal 10 ayat 1 itu disebutkan untuk pemotong pasal 21 itu bisa orang pribadi, bisa badan juga. Nanti kalau kamu baca dengannya, memang pemotong pasal 21 ada orang pribadi juga, di aturannya ada jawabannya. Ya. Jadi bisa saja orang pribadi itu memotong pasal 21. Selama ada transaksi atau ada hal yang memang harus dipotong pasal 21, artinya ada yang terhutang, berarti pemotong pasal tersebut harus menyetor pajak yang terhutang dan melaporkannya dalam SPT masa pasal 21. Itu di pasal 10 ayat 1 huruf E kalau nggak salah, huruf E itu tentang pasal 21. Di pasal 10 ayat 2-nya disebutkan jika memang di suatu masa itu tidak ada pajak yang terhutang, artinya misalnya saja pegawai tetapnya tidak ada yang melebihi PTKP atau tidak ada pemotongan pasal 21 tidak final, misalnya ketenaga ahli tidak ada juga. Kemudian tidak ada pemotongan pasal 21 final juga, artinya sama sekali tidak ada yang terhutang. Maka di masa tersebut tidak perlu lapor SPT masa pasal 21. Kecuali kalau nihilnya itu karena transaksi dengan orang asing atau wajib pajak orang asing yang memiliki SKD atau Certificate of Domicile. Nah, ini kaitannya dengan pasal 26 ya. Nah, dalam hal orang asing tersebut memegang SKD dari negaranya, maka SPT-nya tetap harus dilaporkan, SPT pasal 21-nya, meskipun nantinya PPh terhutang nihil atau tidak ada yang terhutang. Nah, di pasal 10 ayat 2A ya, yang pengecualiannya ini disebutkan bahwa dalam hal jumlah PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang dipotong pada masa pajak Desember adalah nihil, artinya di masa Desember itu sebenarnya tidak ada transaksi yang harus dipotong pasal 21, kecuali tadi yang SKD tadi, itu tetap harus dilaporkan meskipun sama sekali tidak ada transaksi pemberian penghasilan yang dipotong pasal 21. Jadi kesimpulannya di masa Desember ini meskipun tidak apapun keadaannya, tidak ada yang terhutang, artinya PPh pasal 21 yang nihil, semua pemotong pasal 21 wajib melaporkan SPT masa apapun keadaannya. Dan begitu kira-kira Mas Andi. Oke, menarik ya. Pertama tadi Mas di pasal 10 ayat 2 yang terkait SKD, berarti kalau kawan pajak punya pegawai atau tenaga ahli dari luar, berarti dia mau tidak mau wajib untuk pelaporan SPT PPh pasal 21-nya gitu. Selama dia wajib pajak, bukan wajib pajak ya, apa ya? Subjek pajak luar negeri maksudnya. Iya. Subjek pajak luar negeri orang pribadi yang kita wajib pajak untuk memberi penghasilan kepada orang tersebut. Betul. Nah, kemudian ternyata dia punya SKD atau Certificate of Domicile yang antara negara kita dan negara dia itu ada P2B yang menjadikan PPh itu jadi nihil, tidak ada yang dipotong. Nah, itu wajib lapor SPT. Itu kalau
kontraknya tiap bulan, berarti ya otomatis laporannya juga tiap bulan ya? Iya, Nah, cuma wajib tergantung transaksi aja ya? Iya. Oke. Selanjutnya, Mbak Mer, Iya. Gimana, untuk Sandi? klasifikasi badan. Nah, klasifikasi badan di sini yang dimaksud wajib pajak badan yang wajib untuk laporan SPT PPh Pasal 21 ini apa aja? Oke, baik Mas Andi. Jadi yang dimaksud badan di sini adalah untuk semua wajib pajak yang berbentuk badan usaha atau badan hukum yang kalangan pajak ya. Misalnya itu adalah perusahaan terbatas, PT, CV, firma, lalu koperasi, dan juga termasuk yayasan. Nah, badan hukum ini wajib melaporkan SPT PPh Pasal 21 masa Desember. Gitu Mas Andi. Oke, koperasi termasuk juga ya? Iya. Padahal kalau ada WP wajib pajak datang, kalau pajak datang ke Helpdesk itu koperasi ini kadang-kadang sifatnya volunteer untuk jadi pengurusnya gitu, untuk jadi anggotanya kepengurusan koperasi itu volunteer gitu, berarti mereka tetap untuk pelaporan SPT PPh Pasal 21-nya untuk masa Desember wajib ya? Iya, karena kan mereka juga kadang ada pengurus yang mendapatkan ini ya dikasih penghasilan seperti itu kan, dan itu wajib untuk melaporkannya di masa Desember. Oke. Terus Mas Muar, untuk penyampaian SPT-nya sendiri bagaimana ya? Caranya seperti apa Mas Muar? Jadi SPT Pasal 21 itu masih ada hard copy atau manual ya, selain secara elektronik. Nah, untuk yang wajib pajak tertentu ada beberapa kriteria, diantaranya yang terdaftarnya di KPP Madya mana saja seluruh Indonesia. Kemudian yang terdaftar di KPP wajib pajak besar, KPP PMB, kemudian KPP khusus, jadi wajib pajak yang terdaftar di 3 jenis KPP ini, maka seluruh SPT-nya bukan cuma SPT Pasal 21 itu wajib secara elektronik. Ya. Kemudian mungkin ada wajib pajak yang sudah pernah atau terlanjur menyampaikan SPT jenis lainnya, misalnya SPT tahunan ya. Sebetulnya dia terlanjur pakai e-form misalnya atau e-filing dulu. Maka SPT Pasal 21 pun harus menyesuaikan ya. Jadi dia harus lapor dengan dokumen elektronik juga. Di tahun-tahun selanjutnya gitu ya? Iya. Nah. Kemudian untuk PKP itu karena di ketentuannya PPN itu wajib elektronik, jadi otomatis SPT yang lainnya juga menyesuaikan. Kemudian untuk yang bukti pemotongannya itu di atas 20 jumlahnya. Misalnya pegawai tetapnya ada yang 20 orang ini terutama pajak ini penghasilan per bulannya atau gajinya. Nah, ini wajib pajak ini wajib melaporkan dengan dokumen elektronik, tidak boleh menggunakan form kertas. Demikian juga dengan yang pemotongan Pasal 21 tidak finalnya lebih dari 20 dipotongnya. Misalnya dia pakai jasa tenaga ahli, terus sebulan itu lebih dari 20 kali atau 20 pemotongan yang yang tentang PPh Pasal 21 tentu saja, maka pelaporannya juga wajib dengan dokumen elektronik, tidak boleh menggunakan form manual. Demikian juga dengan SPT, maksudnya yang bukti potongnya final, misalnya untuk pesangon atau pesangon yang dibayar sekaligus biasanya itu, atau uang pensiun kalau nggak salah ya, yang itu yang final itu lebih dari 20 juga wajib dokumen elektronik. Demikian juga dengan yang surat-surat pajaknya itu misalnya, atau ya, bukti pembayaran lain yang dipersamakan, misalnya pemindahan bukuan itu lebih dari 20 juga, maka pelaporannya juga wajib dengan dokumen elektronik, tidak boleh menggunakan form kertas. Kemudian ada juga wajib pajak yang ditetapkan oleh DJP untuk harus lapor secara elektronik, itu ada surat penetapannya. Sebenarnya di luar itu juga ada, misalnya untuk wajib pajak yang pelaksanaan kewajiban pajaknya menggunakan konsultan pajak, nah itu juga secara aturannya kalau di SP tahunan itu wajib dengan dokumen elektronik. Nah, tentu saja kalau di tahunannya sudah elektronik, nantinya di SPT masa yang lain harus mengikuti ya. Nah, kemudian ada tambahan juga untuk wajib pajak yang laporan keuangannya di audit.
Nah, kalau sudah diaudit pengembangannya oleh akuntan publik, maka SPT juga harus elektronik, tidak boleh manual. Oke, nah Mas Mar, kalau kawan pajak nih sebenarnya dia masuk kriteria wajib menyampaikan SPT PPh pasal 21 secara elektronik, Ya, tapi ternyata kawan pajak nih hilaf gitu menyampaikan Iya. SPT-nya secara manual ya itu tidak pakai tahu. form kertas. Itu perlakuannya bagaimana Mas Mar? Jika kejadian seperti itu, maka di aturan TMK 18 ini, di MK 9 ya, disebutkan bahwa DJP tidak memberikan tanda terima atas pelaporan SPT masa form manual tersebut atau hard copy. Kalaupun sudah terlanjur diberikan BPS atau bukti penerima surat, maka BPS itu akan dibatalkan dan kemudian diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan. Berarti kalau harus wajib elektronik tapi dia nyampe manual, harusnya di loket sudah ditolak ya. Sudah terlanjur diterima Kalau misalnya. sudah terlanjur diterima maka BPS-nya bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Oke, seperti itu ya kawan Jadi pajak. kalau sebelum diterima sudah terdetek ya Langsung ditolak. ditolak ya. Nah, berikutnya Mbak Mary, Iya. nah, kalau kita mau menyampaikan SPT-nya nih secara elektronik, itu gimana caranya? Baik, kalau kawan pajak yang sudah memang wajib untuk menyampaikan secara elektronik untuk SPT pasal 21-nya bisa mendownload aplikasinya di laman www.pajak.go.id. Nah, di situ ada menu, bagian atasnya ada menu download ya, unduhan, lalu diklik unduhan tersebut ada tampil menu aplikasi perpajakan. Nah, di situ kawan pajak bisa melihat untuk ISPT PPh pasal 21 garis miring pasal 26. Silakan download di situ beserta dengan supportnya ya Mas Andi ya. Seperti itu. Untuk perintilannya. Berikut dengan Ya. teman-teman aplikasi pendukungnya banyak ya. Iya. Ada aplikasi pendukungnya ya. Nah, setelah kita isi aplikasi di aplikasi SPT itu, selanjutnya kita lapornya lewat kanal mana nih kalau secara elektronik? Kalau ya baik, setelah membuat aplikasi ISPT, laporannya di ISPT, maka kawan pajak melaporkannya di DJP online Mas Andi. DJP online Ya, melalui menu e-filing. oke. Lalu kita upload di situ untuk CSV atas masa pajak yang mau kita laporkan. Oke. Atau bisa juga melalui DJP. DJP. Ya, yang bekerja sama dengan DJP tentunya. Oke. Nah, nanti tanda terimanya tanda terima elektronik juga. Oh, yang Iya. dikirim ke email ya? Yang dikirim ke email. Ya. Oke, tanda terimanya nanti elektronik juga kawan pajak ya. Terus Mbak Mel, kan tadi kalau kita nyampeinnya secara manual boleh, kalau tidak termasuk dalam kriteria wajib menyampaikan secara elektronik gitu kan ya. Ya. Nah, kan kalau nyampeinnya manual berarti langsung ke kantor pajak ya Mbak Mer ya. Ya. Selain kita datang langsung ke kantor pajak nih Mbak Mer, ada bisa lewat jalan lain nggak untuk menyampaikan SPT PPh pasal 21 yang manual atau form kertas ini? Iya. Untuk kawan pajak yang mungkin kesulitan ya atau merasa jauh untuk ke KPP terdaftar untuk menyampaikan secara langsung, bisa menyampaikan formulir SPT PPh pasal 21 tersebut melalui jasa pos atau ekspedisi. Kawan pajak cukup semua formulirnya diisi dengan lengkap, jelas dan benar, lalu kirimkan ke alamat KPP terdaftar melalui jasa ekspedisi. Yang dimaksud dengan jasa ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman surat tertentu, termasuk di dalamnya adalah pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. Begitu Mas Andi. Nanti kita bisa kirim lewat pos atau lewat ekspedisi ya kawan pajak ya, kalau kita berhalangan ke KPP. Nah, Mbak Mer, balik lagi nih.
jangka waktu atau batas waktu kapan sih paling lambat kita menyampaikan SPT PPh pasal 21 ini? Baik, Mas Andi, untuk kawan pajak semua mohon dicatat ya, dan di kalendernya masing-masing untuk penyampaian SPT. Ini kan udah mendekati akhir tahun nih, udah mau Desember ya. Nah, untuk menyampaikan SPT PPh masa Desember ini paling lambat disampaikan tanggal 20 bulan Januari tahun 2023 ya, untuk yang SPT tahun Desember 2022 ini. Dan jika memang ada kurang bayar, nah untuk pembayarannya itu bukan tanggal 20 maksimalnya, tapi tanggal 10 Mas Andi. Tanggal 10 bulan Januari sudah harus dilunasi dulu, baru tanggal 20 paling lambat untuk penyampaian laporannya. Begitu Mas Andi. Jadi sama kayak semua pajak ya, dibayar dulu, disetor dulu pajak terutamanya, baru dilaporkan gitu ya kawan pajak ya. Bermanfaat sekali nih materinya. Terima kasih untuk para narasumber Mbak Mer dan Mas Muhar. Terima kasih sama-sama Mas Ya, Andi. semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat diterima oleh kawan pajak semua dan diterapkan ya kawan pajak ya untuk pelaporan SPT PPh pasal 21 nanti. Kalau kawan pajak ada pertanyaan atau masih ada hal yang mengganjal, silahkan kawan pajak nanti bisa tulis di kolom komentar. Nanti bisa dicek bisa memantau terus media sosial dari KPP Pratama Cibitung untuk mengetahui terkait update informasi perpajakan lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.